Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Sahabat Mananang. Mau mengungkap sejarah Mbah Madusari. Mbah Madusari ini terletak di daerah mana, Pak? Untuk Di Mbah Madusari. daerah Desa Maduh, Kecamatan Desa Baron. Kemadu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk ya. Ya, Dan ini menurut Mbah Nanang sendiri, ini di era mana? Di era dia hidup di era apa? di era Mataram. Di era Mataram, kemungkinan kalau lihat dari batu batanya Amangkuratan, Amangkurat Ya, 2 kalau enggak 3. sudah Islam. Ya sudah Islam memang. Memang dulu ini sebetulnya pundennya di sini, punden. Pundenya di Berhubung dulu banjir ya. Iya. Dulu banjir, akhirnya di sini kan tanahnya kan munjuk ini. Jadi orang tanahnya tinggi gitu. Ya, akhirnya istilahnya pejabat desa sini diperbolehkan orang meninggal disuruh sini. Kedua di Lambang Kuning sana, di Mamodo sana. Di Mamodo pada tahun 1800-an itu berarti ya, kemungkinan undi-undi sama Perang ya, Diponegoro itu ya. Akhirnya terjadi seperti ini. Sebetulnya punden ini. Berarti terjadinya seperti ini Pak ya. Ya, punden Dan sebetulnya itu. Terus akhirnya dibuat makam umum ini ya Pak. Ya, umum. Ini adalah makam umum daerah Kemadu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dan ini kita berada di posisinya di gazebo kecil yang terletak di dekat dengan makam, nggak jauh dari makam. Ini sudah makam-makam sini, dan makam ini sudah tua juga. Ini sebenarnya dulunya itu adalah punden. Pak, ya, gimana cerita dari atau mitos dari Mbah Madusari itu seperti apa? Ya, beliaunya itu aslinya itu istrinya Mbah Iroboro yang terletak di Lambang Kuning yang ada di Jalan Mastrip, samping dari rumah Mas Anggoro sebagai juru kunci dari punden di Desa Lambang Kuning. Ya. Oh, seperti itu. Makanya Lambang Kuning. Mitosnya seperti apa gitu? Mitosnya kan tidak boleh kawin. Oh, berarti menikah antara orang dari Desa Lambang Kuning, Kecamatan Kertosono dengan orang daerah Kemadu, Kecamatan Baron itu nggak boleh? Ya, nggak boleh. Kalau boleh, biasanya boleh. Tapi orang-orang nggak tahu matematikanya. Oh ya, berarti harusnya ada caranya ya? Ada caranya. Harus sowan sini dulu. Ya. Sowan sini dulu. Dan langsung ke Mbah Iroboro. Oh, Mbah Iroboro. Sowan. Oh, berarti sana dulu. Assalamualaikum salam. Mbah Madusari niki kula badhe mantu pikantuk mriku nggih kula nyudokanipun panjenengan nyuwun kagem pangeran. Oh. Mugi sageta kinabulan mawadah warahmah sakinah selaminipun. Berarti berarti enggak langsung gitu. Jadi orang-orang sugesti itu. Oh, Lambang Kuning sama Madu enggak boleh. Siapa bilang? Sebenarnya boleh, tapi ada tata caranya tersendiri seperti itu. Ada tata caranya. Berarti tapi gini Pak, kalau langsung dari Lambang Kuning ke Madu atau Madu ke Lambang Kuning, kalau untuk menikah itu harus berputar atau langsung aja? Enggak, ya langsung sowan sini dulu. Ya. Mbah Madusari. Ya. Kalau iring-iring manten itu loh, iring-iring pengantin. Itu belakang dulu. Itu. Sebelumnya itu. Oh, sebelumnya. Sebelumnya pihak mempelai besan-besan itu semua ke sini. Oh, seperti sowan itu. Sini dulu sebelum mantu kurang 1 bulan 2 bulan ke sini. Ke sini dulu pamitan dulu ya. Ya. Intinya itu kita minta izin, minta restu dari yang doa restu. Ya. Oh, Mesewu Eyang Madusari lancing babat alas Maduh mriki. Nggih kula nyudokanipun panjenengan anak kula badhe pikantuk angsal Lambang Kuning. Kula nyudokanipun panjenengan nyuwunaken dening Gusti Allah taala. Nah, itu enggak masalah, ada apa-apa. Insyaallah enggak ada itu. Tapi tetap untuk tata caranya sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Jadi orang yang percaya istilah sugesti enggak boleh. Akhirnya terjadi betul itu. Masalahnya was-was. Sebenarnya ada semua itu karena Gusti Allah taala toh. Iya. Nah, dia minta doanya yang tahu. Kita kan berusaha gitu toh, Pak. Yang tahu Gusti Allah taala kan orang meninggal ini. Orang hidup enggak tahu Gusti Allah. Nah, itu. Seperti orang-orang yang meninggal seperti ini adalah saksi yang tahu keberadaan Gusti Allah atau keberadaan Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan dari agama Islam dan kepercayaan dari agama lain seperti itu. Mereka sudah meninggal dan kenapa mereka nggak balik lagi hidup lagi, karena ya seperti itu tadi, mereka sudah diminta, rohnya sudah diminta oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk berikutnya akan ada suatu sidang kalau kita dunia ini sudah hancur, sudah kiamat seperti itu. Gini Pak, kita mau tanya juga ya toh, dan kemungkinan ini Mataram ya, era Mataram. Berarti dulu di era itu di sini tuh sudah ada penduduknya atau gimana Pak? Belum ada. Justru yang ngumpulnya dulu di sana.
di Bairoboro Bairoboro. ngumpul. Eyang Soreng ya sama di Ya, sana. ya. Berarti itu Itu kan mau kalau Eyang Soreng itu sebelum dari ya dari Mataram kan itu kan gini eranya kalau dari kita telisik dari sejarah aja ya. Dari Mojopahit dihancurkan oleh Demak. Dari Demak langsung ke Pajang. Dari Pajang, tapi ini sebenarnya belum Pajang dulu. Demak itu ada Demak terakhir namanya Jepang Panolan. ya. Demak Jepang atau Demak Panolan yang ya seperti itu. Aryo Pinangsang Aryo itu. Pinangsang sebagai adipatinya atau sebagai rajanya juga bisa seperti itu. Nah, karena ada suatu polema politik ya, iya kan, dia dijatuhkan. Sebenarnya yang jadi raja harusnya raja dari Demak itu Aryo Penangsang. Karena apa? Karena ayahnya itu urutan kedua dari putra-putra dari Raden Patah tersebut. Ya kalah berpolitik. Kalah politiknya berpolitik. kalah. Intinya makanya bisa dikatakan politik itu kejam. Ya seperti itu, tidak mengenal saudara kalau politik itu. Ya memangnya ya mudah-mudahan ini masyarakat Madu sini, Pak Lurahnya Madu dan perangkat-perangkatnya Pinaringan sehat semua. Kita nguri-nguri budaya leluhur. Jangan sampai sejarah dihilangkan. Orang istilahnya tidak ada sejarah, tidak seperti ini. Nah, dulu yang buka alas kan beliau-beliaunya itu. Makanya itu istilahnya Pak Karno dulu, dan istilahnya mbah-mbah kita dulu, itu kan bilang, ojo sampai ngelalekno sejarah. Atau yang kita singkat dengan sebutan jas merah gitu. Jas merah itu. Makanya merah itu punya alhamdulillah ada punden ini, alhamdulillah. Makanya apa di wastani istilahnya apa itu nyadran. Nyadran itu artinya nyaosi daharan orang sing sedo. Nyaosi daharan. Ini tadi bertepatan dengan nyadran di desa Kemadu. Ini pada tanggal berapa Pak yang? Ya Jumat Pahing ini. Ini Jumat Pahing tanggal berapa? 26. Ini pada tanggal 26 itu 26 bulan Mei adalah nyadran atau sedekah desa di Desa Kemadu Kecamatan Baron. Ini tadi bertepatan dengan nyadran tadi Pak. Ya, seperti itu. Nyaosi daharan wong sing wis sedo. Ya, kalau nggak salah itu nanti malam atau besok ada acara di sini. Wayang kulit nanti malam. Besok. Besok ada acara wayang kulit. Ya. Kalau di sini itu bukan jaranan tapi wayang kulit kan setiap desa itu. Masalah itu kan sejarah istilah wayang kulit. Wayang kulit adalah yang mengenalkan wayang kulit ke seantero Jawa itu adalah Sunan Kalijogo. Ya. Itu dan dia memasukkan dengan syiar agama Islam yang tidak bertentangan dengan agama atau kepercayaan penduduk sebelumnya. Akhirnya dibuatkan wayang, gamelan, Jimat Kalimosodo atau apa seperti itu. Ya mudah-mudahan besok Bairoboro sana ya ada yang ngasih bagus, istilahnya lokasinya ada yang membenahi. Itu soalnya tanpa beliau-beliau kita nggak minat ya Pak. Iya. Sebenarnya yang tahu Gusti Allah itu orang yang meninggal. Lah beliau nyadran itu yang mengasih makanan doa. Masalah opini itu. Untuk yang sudah yang mengerti yang Maha Kuasa itu orang meninggal itu boleh percaya boleh enggak tergantung keyakinan masing-masing. Tapi kalau dari kita kenapa kita yakin? Karena orang yang sudah meninggal nggak bisa hidup lagi kalau belum dibangkitkan oleh Yang Maha Kuasa seperti itu. Kalau menurut kita, kalau menurut agama kita juga nggak tahu juga. Kita nggak mau syarat. Jangan dikatakan orang meninggal itu masih hidup, hanya alamnya lain. Pindah alamat kalau alamnya lain. Enaknya itu kalau gini Pak ya, kalau pengertiannya seperti orang pindah alamat, pindah rumah gitu aja. Betul. Nah, istilah Cinanya tuh reinkarnasi. Reinkarnasi. Dan seperti ini. Makanya ada tuh orang ini titisannya baik, itu reinkarnasinya. Kadang orang itu wajahnya sama, kelakuannya juga sama, bahkan dia itu belum mengerti, tapi dia ke suatu tempat dia itu pernah ke situ. Ya mungkin ya itu tadi ya Dimas. Istilahnya apa ya itu nitis. Titisan. Makanya tuntunan Islam itu bagus. Satu hari dikasih 5 waktu eling karo Gusti Allah Taala. Nah, itu. Yo alhamdulillah ada Islam. Siapa yang mendoakan dulu kalau ada orang Islam? Itu. Jangan meninggalkan ulama. Ya. Meskipun kita punya kepercayaan dari nenek moyang seperti Kejawen, terus Kapitayan, terus itu Sunda Wiwitan, tapi kita juga harus beragama juga, Pak. Seperti itu. Tidak apa-apa, tidak masalah kepercayaan, Kapitayan, bagus semua. Ya. Masalah lainnya Islam itu kejujuran dan ketawakalan. Ya. Itu karena kalau kita meninggal, apa ya
golongan kita juga yang menyolati atau apa. Akhirnya kan ulama Seperti itu. yang Ulama, ya. mendoakan Makanya ulama. Nah, makanya kita luruskan ya seperti itu, boleh diikuti, boleh enggak, itu tergantung opini orang masing-masing, perasaan orang masing-masing. Makanya kita itu orang Islam. Bapak gak iso ngaji, ibu gak iso ngaji, anak ikut iso ngaji. Sopo sing nulungi ndek kono lek anak putu. Allah maghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lelae bapak ibu gak iso ngaji, anak gak iso ngaji kapiran-kapirun sana. Enggak ada yang mendoakan, Mbak ya. Nah, masalah yang ditanyakan pangeran bukan manrobuka, bukan amal kebencian dan titipan. Nah, manrobuka kan itu yun sewu ngasih pengunjung-pengunjung yang itu biar ini loh. Nah, ngasih wawasan ini loh. Nah, itu. Oh ya. Makanya, oke Pak, kita tutup acara dari penjelasan sejarah dari Mbah Madusari yang berada di Desa Kemado, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.